Ada banyak kisah dalam Injil yang menceritakan mengenai Yesus yang melarang orang yang disembuhkan untuk menggembar-gemborkan peristiwa kesembuhannya. Terhadap orang yang disembuhkan, Yesus melarang orang itu untuk masuk kampung, anak yang sebenarnya sudah mati, tapi Yesus menyebut anak itu hanya tidur. Hal itu sebetulnya menyiratkan harapan Yesus agar dirinya tidak disebut atau tidak dikonotasikan sebagai tukang mujizat. Melalui video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk memasuki dua hal besar yang ingin saya bagikan. Hal pertama adalah, Yesus tidak ingin Dia didekati oleh kita semua hanya karena aspek ilahinya. Yesus tidak ingin kita berelasi dengan Dia hanya untuk sesuatu yang wow dan luar biasa sifatnya. Hal ini sebetulnya menyiratkan sebuah kritik yang mendalam dan pukulan yang pedas untuk orang-orang beragama kebanyakan yang berpikir bahwa dengan beriman merupakan jalan untuk melarikan diri dari fakta kemanusiaan yang dia tidak inginkan. Mari kita lihat motivasi-motivasi yang mendasari doa-doa dan ibadat kita. Bukankah kita berdoa dan beribadat karena kita tidak mau celaka, karena kita tidak mau rugi, karena kita tidak mau sakit hati, karena kita tidak mau kurang ini atau kurang itu, kita tidak mau dipersalahkan, dan lain sebagainya. Rumusan doa-doa dan ibadat akhirnya kita pahami secara sempit hanya seperti mantra-mantra sihir yang membuat kita ingin mendapatkan atau menolak apa yang tidak kita inginkan, walaupun apa yang kita tidak inginkan bisa jadi merupakan apa yang kita butuhkan. Artinya, tanpa kita sadar, kita membatasi iman hanya sebagai sebuah modus untuk memperoleh apa yang kita inginkan dari Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya ungkapkan adalah, Yesus ingin agar kita bersama dengan Dia menjelajahi kemanusiaan. Artinya, pada Yesuslah kita semua diharapkan untuk melihat gambaran ideal seorang manusia yang diharapkan oleh Allah sejak awal penciptaan. Itulah mengapa Yesus juga oleh gereja disebut sebagai Adam baru. Di dalam Yesus, kita melihat bagaimana seharusnya seorang manusia menanggapi fakta-fakta hidupnya secara berbeda. Bagaimana seorang manusia harus bereaksi terhadap penolakan. Bagaimana seorang manusia harus bereaksi terhadap fitnah, terhadap pelecehan, terhadap tuduhan-tuduhan, terhadap pengkhianatan, penyangkalan, bahkan penyalipan. Reaksi-reaksi Yesus atas semua peristiwa hidupnya, entah yang menggembirakan ataupun yang menyakitkan, reaksi itulah juga yang diharapkan muncul dalam diri kita para pengikutnya. Artinya, di dalam Yesuslah kita belajar untuk menjadi manusia yang mampu menaklukkan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Allah. Saudara-saudara terkasih, iman kekristenan adalah iman yang mengajak seluruh penganutnya untuk menjadi sungguh-sungguh manusia, serentak menjadi sungguh-sungguh ilahi. Kita memandang Yesus sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia, supaya kita memiliki gambaran jelas tentang Allah, sekaligus memiliki gambaran jelas tentang manusia. Yesus menjadi titik perjumpaan untuk melihat misteri Allah dan juga untuk menyibak identitas manusia seperti apa seharusnya berada di hadapan Allah. Mengapa hal ini menjadi sesuatu yang penting sekali? Sebab beriman yang hanya menitik beratkan pada salah satu aspek, keilahian atau kemanusiaan, bukanlah iman yang sejati. Iman yang mengajak kita untuk berangan-angan tentang surga, tapi serentak menistakan dunia, bukanlah iman yang benar. Iman yang mengarahkan kita untuk mencintai Tuhan, tetapi serentak menista manusia, bukanlah iman yang benar. Iman yang hanya menitik beratkan pada Allah, tetapi mendegradasikan kemanusiaan, pasti bukanlah iman yang benar. Kalau kita semakin bertuhan, tetapi kemudian menjadi semakin tak manusiawi, apa artinya iman yang sedemikian? Iman kekristenan mengajak kita semua untuk seimbang dalam hidup, membangun kemanusiaan sekaligus membangun keilahian. Hubungan dengan Allah harus juga tergambar dalam hubungan dengan sesama. Itulah mengapa Yesus tidak ingin relasi antara kita dengan Dia hanya untuk mendapatkan aspek keilahian, tetapi kita menolak untuk belajar tentang kemanusiaan. Selain itu, saya juga ingin mengatakan bahwa kerap kali orang mengukur iman. Sebenarnya, ukuran iman itu bukan pada kesuksesan. Ukuran iman bukan pada kesaktian, bukan pada kesehatan yang terus-menerus, bukan pada orang yang tak pernah gagal dalam hidup. Iman itu adalah sesuatu untuk dihidupi yang kemudian mampu menghidupkan. Iman dimaksudkan bukan untuk membuat hidup kita terlihat wow. Iman membantu kita agar hidup yang kita jalani dapat kita jalani dengan pandangan-pandangan baru
dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Saya yakin setiap orang Kristen pasti tahu reaksi Yesus atas penyaliban sangat berbeda dengan reaksi dari dua orang yang berada di sampingnya. Reaksi dan tanggapan yang berbeda itu muncul dari iman. Salib bagi orang Yahudi itu disebut sebagai batu sandungan. Oleh orang Yunani, salib malah dikatakan sebagai tanda atau simbol kebodohan. Tetapi di mata orang beriman, di mata Yesus, di mata orang Kristen, salib akhirnya menjadi tanda kemenangan, menjadi tanda keselamatan. Seperti itulah iman. Iman membuat kita melihat sesuatu secara baru, iman membuat kita melihat sesuatu secara berbeda. Saudara-saudari, itulah iman kekristenan. Sebuah ajaran yang mengajak kita semua untuk belajar menjadi sungguh-sungguh manusia, serentak menjadi sungguh-sungguh ilahi. Tuhan memberkati kita semua.